Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Wassalatu wassalamu ala sahibil mu'jizat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil khairat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Karim, iftah alaina bil Qur'anil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak-bapak, saudara-saudara yang kami muliakan, alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam acara rutinan setiap hari Jumat di tempat ini, di tempat ziarah. Alhamdulillah kita sudah beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang surat Al-Waqi'ah. Kalau tidak salah kita sudah sampai pada ayat 56 tentang bagaimana gambaran siksaan Ashabus Shimal, kelompok-kelompok kiri yang mendapatkan ancaman siksaan pada hari kebangkitan atau pada hari dibangkitkan kembali setelah terjadinya huru-hara kiamat. Sekarang insya Allah kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya, yaitu surat Al-Waqi'ah ayat 56 ke sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Nahnu kami khalaqnakum telah menciptakan kalian semua. Ini maksudnya masih kepada orang-orang kafir yang masih tidak mempercayai tentang hari kebangkitan atau dan juga hari perhitungan. Falawla tusaddiqun, maka karena alasan apakah kalian itu tidak membenarkan? Maksudnya yaitu tidak membenarkan tentang akan adanya hari kebangkitan setelah hari kiamat atau setelah kematian, bahwa manusia itu akan kembali dibangkitkan. Nah, ada yang menarik di sini yang perlu kita teliti dan kaji bersama, yaitu dalam kebahasaannya, bahwa seringkali Allah mengatakan khalaqnakum pada penciptaan manusia, karena khalaqo itu artinya menciptakan, tapi Allah Subhanahu wa taala seringkali mengatakannya dengan menggunakan domir nahnu, atau dalam bahasa Indonesianya kita, yang mana nahnu itu memiliki makna selain mutakallim ma'al ghair juga memiliki makna mu'azzam nafsah. Jadi pembicaranya jamak atau banyak, juga nahnu itu mengandung mu'azzam nafsah, bahwa beliau Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya sendiri dengan menggunakan bahasa kami atau kita, lebih tepatnya kami ya. Ini pun juga kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Sunda, jika seseorang yang lebih sepuh kepada yang lebih muda, agar ada perhatian lebih kepada si orang muda tersebut, kadang-kadang dalam petuah atau dalam ungkapan yang mana misalkan memberikan teguran atau memberikan ancaman atau larangan, itu biasanya menggunakan kami. Nah, teturut panku kami tegas di bejaan. Nah, seperti ungkapan-ungkapan itu akan lebih membekas kepada si pendengar, bahwa ini betul-betul ungkapan yang serius gitu ya, tidak main-main. Beda dengan panku bapak terus di bejaan. Nah, itu beda tekanannya, membekasnya kepada si pendengar itu akan beda. Apalagi dengan menggunakan abdi ya, atau urang. Panku urang terus di bejaan, panku abdi komo abdi, maknya ancaman teguran atau larangan itu kalau dengan bahasa yang lemes juga itu tidak akan begitu membekas. Nah, di sini ada hal yang menarik, di mana Allah kemudian memilih ungkapan domirnya itu dengan menggunakan nahnu. Nah, selain itu sebagaimana yang disampaikan oleh, kalau tidak salah, Profesor Quraish Shihab, bahwa Allah mengatakan atau Allah berfirman dengan ungkapan khalaqna dalam proses penciptaan manusia itu karena nahnu itu kita, selain dari kami itu bisa dimaknai dengan kita. Artinya kita ini berarti ada unsur-unsur atau faktor-faktor yang lain. Dan memang dari segi bahasa pun kata beliau begitu, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah itu karena melewati adanya gitu ya, adanya kalau disebutnya apa ya, seolah-olah kontribusi lah,
adanya kontribusi dari ayah dan ibunya gitu. Kalau ungkapan Allah menciptakan Adam itu khalaqtu Adam, Allah menciptakan jin dan manusia, misalkan mama khalaqtul jinna wal insa, itu Allah menggunakan kata khalaqtu, saya, karena tidak ada kontribusi atau peran-peran dari yang lain. Tapi kalau manusia itu ada ayah, ada ibu, yang mana mereka ini juga yang menjadikan wasilah gitu ya, lahirnya anak-anaknya atau lahirnya kita. Makanya kita tetap harus berbakti, berbuat baik kepada orang tua, karena bagian dari proses penciptaan kita itu, selain memang Allah langsung menciptakan kita, tapi juga melalui tahapan-tahapan atau ada proses-proses melalui ayah dan ibu kita. Nah, di sini mungkin ada hal yang menarik untuk kita perhatikan atau kita tafakuri atau kita teliti. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami yang telah menciptakan kalian, falaula tusaddiqun, maka dengan alasan apa kalian semua tidak membenarkan hari kebangkitan? Afara'aitum ma tumnun, apakah kalian tidak memperhatikan apa-apa yang kalian pancarkan? Maksudnya di sini adalah itu air mani. Jadi lebih ke proses atau tahapan bagaimana manusia itu diciptakan. Setelah Allah mengatakan nahnu khalaqnakum, kemudian bahwa proses penciptaan manusia itu memang ternyata begitu panjang. Tapi kenapa kalian ini tidak sampai memperhatikan atau mentafakuri bahwa itu adalah sebuah proses-proses penciptaan manusia itu ternyata sangat panjang sekali. Dari 40 hari, dari sperma 40 hari kemudian menjadi darah, dari darah menjadi daging, kemudian dari daging berubah lagi wujudnya menjadi lebih sempurna, adanya jantung dan bagian-bagian yang lain, kemudian summa khalaqnahu summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian diciptakan lagi dengan dalam bentuk yang lebih sempurna, kemudian jadilah kita manusia. Nah, dengan proses penciptaan manusia itu afara'aitum ma tumnun, karena itu adalah bermula dari saripati atau air mani, dari yang mana air mani itu juga diolah, diprosesnya dari saripati makanan yang dimakan, yang diminum, yang lainnya menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang, menjadi energi, sisa-sisanya menjadi kotoran, dan ada juga yang menjadi saripatinya itu yang kemudian menjadi air mani, yang mana air mani itu terpancarkannya, tumnun itu artinya terpancarkan, karena memang sifatnya air mani itu saat ininya terpancarkan, nyebrot. Terusnya aantum takhluqunahu am nahnul khaliqun, aantum apakah kalian takhluqunahu yang menciptakan air mani itu, am nahnul khaliqun atau apakah kami yang menciptakannya. Ini sungguh pertanyaan yang bukan merupakan pertanyaan, artinya pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Jadi ada ungkapan-ungkapan seperti nyungkun, yang mana itu pertanyaan tidak perlu dijawab, yang seharusnya harus kita cermati atau kita tafakuri dan langsung direnungkan di dalam. Kemudian setelah menciptakan manusia itu, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Nahnu, kamilah, qaddarna yang memutuskan, yang mentakdirkan, bainakum di antara kalian, al mauta, maut, wa ma nahnu, dan tidaklah kami bimasbukin dapat kalian dahului atau dapat kalian kalahkan. Nah, di sini juga ada yang menarik, sebagaimana kita ketahui bahwa ketika Allah memanggil lagi atau mencabut nyawa makhluknya atau manusia itu, Allah menggunakan kata di sini adalah qaddarna bainakum. Kami mentakdirkan di antara kalian. Artinya di antara kalian itu kan berarti saka hoyong Gusti Allah gitu. Allah hoyong nyabut heula angga ti payun, mangga angga heula nu ti payun. Allah hoyong nyabut heula mang totoh ti engke ti pangkar nya engke, pang totoh ti pangkar hoyong angga heula nya angga heula. Artinya kalau istilah bahasa Sundanya tidak manca kaki gitu ya. Yang seharusnya secara umur itu ya kakek nah heula, baru ke ayahnya, baru ke anaknya, baru ke cucunya. Tapi kadang-kadang anaknya yang lebih mendahului bapaknya atau kakeknya. Kadang-kadang cucunya yang mendahului bapaknya, kakeknya, dan buyutnya. Karena di sini jelas tidak menggunakan qaddarnakum, tapi qaddarna bainakum. Kami telah menetapkan kematian di antara kalian, bukan kami telah menetapkan kalian. Kami telah menetapkan kematian kalian. Artinya bahwa siapa saja yang Allah kehendaki, maka saat itulah manusia itu ya harus meninggal. Jadi di antara kalian itu ya kalau diacak ya diacak saja, tidak ngurut,
tidak mancak kaki, tidak berdasarkan umur, tidak berdasarkan sehat atau sakit, apalagi tidak berdasarkan kaya miskin dan sebagainya, ya di bainakum itu ya siapa saja yang setelah kami tetapkan, ya itulah yang harus meninggal lebih duluan. Itu yang semakin kita yakin bahwa kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mencabut nyawanya itu tidak berurutan, padahal yang baru lahir ini beberapa hari kemudian sudah meninggal, tidak yang sudah lama gitu usianya baru diwafatkan. Karena Allah dalam ungkapannya dalam firman ini surat Al-Waqiah ayat 60, qadarna bainakum, Allah menentukan kematian di antara kalian, bukan Allah mentakdirkan kematian kalian itu. Jadi akan dimaknai kalau dengan kata qadarnakum itu akan dimaknai bahwa kematian itu ya harus sebagaimana urutannya saat dia dilahirkan. Jadi yang lebih tua dulu meninggalnya. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Ala an nubaddila akan an nubaddila untuk menjadikan atau menggantikan amsalakum perumpamaan kalian itu, wa nunsyi'akum fima la ta'lamun, kemudian menciptakan lagi fima la ta'lamun dalam bentuk yang tidak kalian ketahui. Jadi Allah itu sangat berkuasa sekali untuk mengubah bentuk kalian yang seperti ini itu diubah dalam bentuknya yang lain. Sebagaimana di zaman nabi-nabi terdahulu ada beberapa kaum yang karena kebangkangannya itu diubah menjadi babi, diubah menjadi kera-kera ya, kirodatan, menjadi kera-kera. Kemudian ada juga yang diubah menjadi babi-babi, khanazir atau khinzir, diubah juga dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Ini yang pemanaan yang lebih ekstrimnya itu, jadi dirubah dalam bentuk yang berbeda dengan bentuk yang sebelumnya kalian tidak ketahui bahwa manusia itu akan diubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, Allah itu sangat berkuasa sekali, dan orang-orang yang ashabus shimal ini tidak meyakini bahwa Allah itu sangat berkuasa untuk kemudian membalikan atau mengubah atau mengganti bentuknya yang asalnya seperti ini kemudian diubah dalam bentuk yang lain. Sementara makna-makna yang agak mendekati kepada pemaknaan ayat ini adalah bahwa manusia itu kemudian disesuaikan perubahan-perubahannya itu dengan mengikuti keadaan sebagaimana yang kita rasakan sekarang, sebagaimana yang kita alami, dan ini pun sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Quraisy bahwa keadaan pandemi seperti ini menjadi keniscayaan kepada manusia untuk terdesak atau tertuntut dan tidak boleh tidak ya untuk bisa terampil kepada teknologi, terutama ke dalam internet gitu ya. Nah, kalau kemarin-kemarin ya anggapan internet ya biasa-biasa saja gitu. Tapi kalau sekarang ya seperti alternatif yang betul-betul harus dipergunakan, seolah-olah belum ada lagi alternatif yang lain, sehingga apapun sekarang itu sudah menggunakan sistem internet. Tidak hanya belajar dengan daring, apakah itu dengan Google Classroom, apakah itu dengan Zoom atau dengan WA Group, tapi juga sekarang belanja itu sudah menggunakan sistem online. Nah, seperti ini pun ada perubahan-perubahan bahwa manusia itu kemudian memang saatnya sekarang sudah zamannya untuk bisa menguasai media, atau dalam hal ini adalah media informasi atau internet. Maka mungkin dengan cara seperti inilah kemudian manusia itu tertuntut atau tergiring untuk kemudian bisa terampil dalam mengelola internet. Sehingga kita tidak boleh tidak ya keadaannya seperti ini ya kita harus bisa akhirnya harus bisa menguasai dan mengelola internet ini, dari belanja, dari belajar dan sebagainya, semuanya sudah menggunakan internet. Meskipun tentu ya karena selama kita hidup di dunia ini pasti ada dua sisi, ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Tapi kenapa tidak, karena alat itu, karena perkakas itu la hukma lil wasail, tidak ada hukum untuk wasilah atau alat-alat. Sebagaimana pisau ya kalau dipakai membunuh atau menyakiti dan melukai orang lain pasti ya hukumnya haram. Tapi kalau pisau itu dipakai mengiris, menyisikan bawang dan sebagainya, maka ya itu hukumnya baik atau bagus ya, bahkan wajib. Karena kalau mengiris bawang dengan gigi kan tidak enak juga gitu ya. Nah, tapi kalau digunakan untuk mengiris bawang maka itu ya hukumnya menjadi wajib karena itu memang tempatnya. Demikian juga dengan internet, demikian juga dengan HP. Jika kita bisa mengolahnya, mengelolanya dan mempergunakannya dengan baik, maka itu akan bisa menjadi sumber kebaikan. Tapi jika sebaliknya
ya maka itu akan juga menjadi keburukan. Ini pun kondisi seperti kita ini seolah-olah sedang Allah ubah ganti dari keadaan sebelumnya yang kita serba bisa tatap muka dan sebagainya, tapi sekarang harus begini ya, seperti itulah mungkin. Ini yang saya rasakan juga pernah dulu, bahwa ada dalam pikiran bagaimana kejadiannya ya nanti itu, bagaimana kejadiannya nanti pada saat hari apa itu persidangan atau pada saat hisaban dalam waktu yang sekian singkat tapi manusia banyak, dan itu katanya ada rekaman, ada catatan, ada bahkan ada videonya lah, kalau kita mengelak itu ada tayangannya bahwa ini pada tanggal ini pada jam ini kita melakukan ini, diperlihatkan. Dan ternyata baru sekarang teknologi itu baru kita temui sekarang, yaitu adanya apa CCTV. Nah, itu adanya CCTV, kita bisa memutarbalikkan apa-apa yang sudah dilakukan pada waktu dan jam tertentu, itu pun apabila kameranya sedang on dan sedang direkam gitu ya. Kalau tidak ya tidak bisa. Nah, sedikit demi sedikit, oh iya terbuka lebih dari inilah gitu ya, lebih dari inilah ke maha mengawasi ya, maha pengawasannya Allah kepada kita. Karena Allah maha mengawasi, Allah itu khabir, Allah itu mengetahui. Kalau itu kan CCTV juga baru terbatas ya. Hanya sudut itu saja yang terjangkau oleh si kameranya itu, tapi yang tidak terjangkau ya tetap tidak bisa. Tapi bagi Allah itu semuanya akan ada, dan akhirnya mulai terbuka, oh iya maha menguasai teknologi juga itu ya. Oh, ini hanya dengan internet dan dengan teknologi ini mulai terbuka. Semuanya tidak akan bisa mengelak, sebagaimana para penjahat-penjahat, pencuri-pencuri apa saja, apakah pencuri motor atau pelaku pembunuhan atau pelaku apa saja, ketika pihak kepolisian kemudian membuktikan dan menyetel ulang CCTV itu ya semuanya tidak bisa mengelak. Ternyata oh ya seperti inilah. Kalau dulu belum bisa terkejar karena belum ada CCTV-nya juga. Dengan ada CCTV ini, oh mulai terbuka, oh seperti inilah. Dan mungkin pandemi ini juga menggiring kita, oh yang akan terlihat sebagaimana YouTube lah. Bagaimana ini YouTube harddisknya begitu besar, bisa menampung berbagai ribuan video, jutaan video. Tentu harddisknya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari zaman pertama orang sampai ini juga pasti akan lebih besar lagi, dan manusia baru menemukannya sekarang gitu ya. Jadi mungkin sepertilah an-nubadil amsalakum, maksudnya. Jadi kita ini akan dirubah oleh Allah dalam bentuk yang dulunya ke dalam bentuk yang lainnya secara ekstrimnya, dengan betul-betul bentuknya itu yang rubah, secara pendekatannya yang mungkin ada kita ini digeser supaya lebih terbuka kembali ya. Sebagaimana jika dulu Nabi itu melakukan Isra Mi'raj ya, karena Nabi memang mengalami dengan apa-apa yang beliau lihat, karena beliau diajak jalan-jalan seperti itu. Zaman saat itu kan belum bisa, orang-orang masyarakat Arab itu kan memang sangat terbatas ya, alat transportasinya hanya sekedar kuda dan unta saja. Ketika Rasul menggambarkan seperti itu ya pasti banyak yang tidak bisa, tapi Nabi itu sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi, dari jet pribadi, dari supersonik gitu ya, gitu ya. Itu juga pasti itu ada ininya. Nah sekarang mungkin oh iya sekarang sudah mulai sedikit-sedikit terbuka, karena pada saat itu masih jadul, masih minim teknologinya, belum banyak ditemukan, jadi banyak yang tidak percaya. Nah sekarang mungkin ini juga cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita bisa lebih memahami kekuasaan Allah itu ya ternyata sangat luas sekali gitu, termasuk dalam bab teknologi ini. Ya mungkin sampai sini dulu kajiannya mengenai surat Al-Waqiah ini sampai ayat 61 dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk pribadi dan umumnya untuk hadirin sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.